Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel calon presiden. Hari ini calon presiden akan membahas tentang pemain belakang atau back apa saja yang perlu digunakan untuk memaksimalkan defensif kita. Yang pertama kita mulai dari RB-nya ya. RB dan LB. Nah, ini calon presiden selalu memesan atau memberitahu kepada teman-teman calon presiden untuk RB dan LB ini salah satunya boleh dipakai back sayap penyerang. Nah, kayak seperti ini calon presiden memasang di sayap kiri, back sayap kiri yaitu back sayap penyerang. Namun di RB calon presiden memasang spesialis umpan silang. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita pasang dua-duanya back sayap penyerang, otomatis ketika lawan menggunakan gaya main quick counter atau long ball counter, itu bisa jadi kita langsung keteteran. Karena back kita kadang-kadang masih berada di posisi atas. Maka daripada itu perlu salah satunya menggunakan spesialis umpan silang seperti Arnold atau back sayap bertahan seperti Pavard. Nah, boleh itu dipasang di sini. Seperti itu. Atau mungkin bisa juga tipe kal perusak yang dipaksakan menjadi back sayap kanan atau back sayap kiri. Itu tapi itu ketika kita sudah tidak punya lagi pilihan lain selain memasukkan mereka. Karena apa? Karena ketika kita menerima serangan balik, minimal kita memiliki 3 back yang siap di belakang. Nah, calon presiden juga selalu menyarankan untuk memakai back sayap penyerang yang memiliki kecepatan yang mumpuni. Contoh seperti Nuno Mendes. Dia memiliki kecepatan 90. Kenapa? Karena ketika pemain sedang berada di atas, Nuno Mendes bisa dengan kecepatan yang cukup tinggi berlari kembali kepada posisinya. Nah, seperti itu. Jadi itulah pentingnya menggunakan salah satu back sayap menyerang dan salah satunya bukan back sayap menyerang. Atau jangan menggunakan jangan juga menggunakan back sayap finisher dengan back sayap menyerang. Seperti itu. Contoh back sayap finisher itu seperti Joe Cancelo. Itu back sayap finisher, dia itu sering maju ke depan ke area tengah. Nah, begitu. Jadi calon presiden tidak menyarankan yang seperti itu. Kalaupun mau pasang back sayap finisher, itu minimal kita memiliki satu spesialis umpan silang di bagian RB atau LB, ataupun kita memasang back sayap bertahan. Seperti itu kira-kira. Kemudian untuk CB kita juga memerlukan sepasang, yaitu dalam hal ini kita perlu memasang pembangun serangan dan dipasangkan dengan perusak. Kenapa? Karena kalau kita pasang perusak dua-duanya itu agak sulit kita membangun serangannya. Tapi ketika kita membuat pembangun serangan dua-duanya, itu kita agak sulit untuk memblokir atau menahan pergerakan penyerangan dari lawan. Seperti itu. Kenapa seperti itu? Nah, contoh seperti ini. Kenapa dia dinamakan pembangun serangan? Nah, selain tertulis di situ ya. Karena di sini di keahlian bermain rata-rata di pembangun serangan dia memiliki ini umpan berbobot. Nah, keahlian bermain itu ada umpan berbobot seperti itu. Ada umpannya yang lain, umpan satu sentuhan juga ada. Beda dengan perusak. Perusak itu mereka jarang yang memiliki umpan berbobot. Paling yang ada seperti Nesta yang ada hanya umpan satu sentuhan. Nah, begitu. Contoh kita ambil yang lain lagi. Nah, ini dia bahkan. Nah, ini perusak si Magalhaes. Dia tipe perusak, bahkan dia tidak mempunyai umpan. Seperti itu. Kemudian contoh ini si Alaba tipikal pembangun serangan. Dia memiliki umpan satu sentuhan, bahkan dia mempunyai umpan terobosan. Nah, ini sangat bagus sekali untuk kita membangun serangan ketika melakukan quick counter. Seperti itu kawan-kawan.
Jadi memang sangat berpengaruh sekali pengaruh daripada back ini. Jadi jangan sembarang memasukkan backnya atau memasang semuanya perusak demi bisa memblokir pertahanan lawan. Oh jangan seperti itu. Karena apa? Karena contoh kayak tipikal perusak itu rata-rata kecepatannya agak kurang, ya kan, ini 73 Nista. Namun untuk pembangun serangan itu kebanyakan dari pembangun serangan itu memiliki kecepatan yang lebih tinggi, ya seperti itu. Nah, walaupun ini juga sama dia, ini 73. Nah, biasanya pembangun serangan itu mempunyai kecepatan yang agak lebih tinggi. Nah ini dia, kan, 79 akselerasinya lebih tinggi. Itu kenapa? Karena tipikal pembangun serangan itu dia cepat turun juga untuk membantu pertahanannya sebagai CB, seperti itu. Kemudian kadang-kadang ada yang bertanya, bagaimana seperti Bastoni, apakah bisa dipasang menjadi back? Itu sangat direkomendasi. Namun menurut calon presiden seperti Bastoni yang merupakan pembantu serangan, itu cocoknya dibuat untuk 5 back. Untuk 5 back. Kalau untuk 4 back ataupun 3 back, calon presiden agak kurang menyarankan. Karena kenapa? Karena ketika pembantu serangan itu tipikal bermainnya, dia akan sering maju ke depan untuk membantu serangan. Nah, berbahaya ketika kita melawan orang dengan gaya main serangan balik cepat. Itu bisa saja back kita masih sementara lari dari atas ke bawah, pemain lawan sudah menuju ke arah kotak penalti kita dan dilakukan umpan terobosan, dan itu sangat berbahaya. Seperti itu. Nah, itulah kurang lebih penjelasan singkat tentang cara bertahan, dan semoga ini bisa membantu abang-abang sekalian, teman-teman sekalian untuk semakin naik divisi lebih cepat ke divisi 1. Karena apa? Karena defensif menurut calon presiden merupakan hal yang sangat urgent menuju ke divisi 1. Karena bagaimanapun pada tujuannya agar kita bisa menang adalah bagaimana kita bisa mencetak gol. Tapi kita juga jangan lupakan bagaimana caranya kita mencegah orang atau lawan kita untuk mencetak gol di gawang kita. Maka daripada itu, peran back sangat penting dalam push divisi. Seperti itu. Mungkin di kesempatan lain calon presiden akan menjelaskan bagaimana cara pemblokiran, bagaimana cara memotong umpan lawan, namun tidak bisa dijelaskan pada video ini. Akan dijelaskan pada video di sesi latihan yang akan calon presiden akan jelaskan selanjutnya. Mungkin itu saja. Yang penting teman-teman sudah menggunakan ini dan silakan dicoba-coba saja dulu, teman-teman semuanya. Silakan dicoba-coba semuanya dulu. Ini sangat bermanfaat. Ini sangat membantu serangan loh. Ya kan, ini sangat luar biasa. Apalagi kayak begini kita bisa mengumpan bola ke sini, ya kan? Mengumpan bola ke depan. Ini membantu sayap bertahan, menyerang. Nah, seperti itu kira-kira. Oke, teman-teman semua, mungkin sampai sini video kita. Jangan lupa di-subscribe, di-like, di-share, dinyalakan loncengnya. Teng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.